Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat gunung yang menjulang tinggi, sawah yang menghijau, atau pantai yang berpasir putih? Semua itu adalah contoh dari bentang alam. Nah, tahukah kalian kalau bentang alam berhubungan dengan pekerjaan masyarakat di sekitarnya? Mari kita pelajari bersama. Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Ragam bentang alam dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi atau pegunungan merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Di daerah pegunungan, tanahnya subur dan udaranya sejuk. Itu sebabnya banyak orang menjadi petani sayur dan buah, seperti wortel, stroberi, dan kentang. Contoh profesi masyarakat di dataran tinggi yaitu pertanian. Pertanian adalah jenis pekerjaan di dataran tinggi yang pertama pasti berkaitan dengan pertanian. Mengingat daerah di dataran tinggi biasanya memiliki tanah yang subur dan cocok ditanami berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Perkebunan, setiap daerah di dataran tinggi juga memiliki iklim yang sesuai untuk ditanami tanaman tertentu. Seperti macam-macam sayuran, teh, kopi, cengkeh, dan lain-lain. Yang kedua, ada dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Di dataran rendah. Di dataran rendah, banyak masyarakat bekerja sebagai petani padi. Hasil panen mereka menjadi nasi yang kita makan setiap hari. Contoh profesi masyarakat di dataran rendah antara lain yaitu pertanian dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur, dan suhu udaranya panas. Daerah rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk pembudidayaan pertanian, perkebunan, palawija, dan lain-lain. Pada umumnya, penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah. Peternakan dataran rendah memiliki luas lahan dan padang rumput yang dapat dimanfaatkan untuk peternakan. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, seperti limbah pertanian dan limbah pabrik. Kondisi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan hewan. Dataran rendah juga memiliki sumber daya alami yang mengandung banyak nutrisi penting bagi hewan peliharaan. Kerjaan perkantoran cocok di dataran rendah karena letak geografisnya yang mendukung berbagai macam mata pencaharian, termasuk sektor industri dan jasa. Udara di dataran rendah tidak sedingin dataran tinggi, sehingga kawasan ini ideal untuk berbagai jenis pekerjaan. Industri pekerjaan di bidang industri membutuhkan tenaga kerja yang banyak, sehingga dataran rendah menjadi tempat yang cocok untuk menempatkan karyawan. Dataran rendah memiliki posisi strategis dan infrastruktur yang baik, seperti jalan, area pabrik, dan fasilitas lainnya yang memudahkan akses dan pengangkutan barang. Yang ketiga adalah daerah pantai berdekatan dengan laut. Pantai merupakan tempat yang kaya akan ikan, karena lautnya cenderung tenang. Umumnya penduduk akan bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan, menyelam untuk mengambil mutiara, budidaya rumput laut, dan kerang mutiara. Contoh profesi masyarakat di daerah pantai antara lain yaitu pekerjaan nelayan erat kaitannya dengan daerah perairan karena dipengaruhi oleh potensi alam dan kondisi geografis. Daerah perairan, seperti pantai, menyediakan potensi alam berupa ikan yang sangat banyak, sehingga nelayan dapat mencari dan menangkap ikan dengan lebih mudah. Petani garam memproduksi garam dari air laut yang dikeringkan dengan bantuan panas matahari. Daerah perairan yang memiliki potensi alam berupa air laut yang melimpah menjadikan pekerjaan petani garam sebagai mata pencaharian yang cocok di daerah tersebut. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil garam terbanyak dengan kualitas terbaik. Dari video ini, kita bisa melihat bahwa profesi masyarakat sangat bergantung pada lingkungan tempat tinggalnya. Jadi kita harus menjaga alam agar tetap mendukung kehidupan kita. Kalian juga bisa membantu dengan cara sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Seru banget kan, belajar tentang bentang alam dan profesi masyarakat? Ayo, mulai dari sekarang kita jaga lingkungan agar bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa teman-teman.